Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nana puasanya hari ini? Masih lanjutkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Walaupun kita sedang berpuasa, tapi tidak harus menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Sekarang mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa ketika mau pembelajaran BTQ, dimulai dari surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa Allahumma azim. Masih ingat kan kalian semuanya? Allah. Oke. Sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'azzim rahbati fil Qur'an waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri wa dhahaban li hammi wa huzni. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi wa thaqqil bihi mizani warzuqni haqqa tilawatih wa qawwini ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihil ahyar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ustazah membaca 10 ayat terlebih dahulu, disimak dengan baik. Nanti kita sama-sama melanjutkan di 10 ayat yang kedua. Masih terekam ya? Iya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Sekarang kita lanjutkan sama-sama di 10 ayat yang kedua. Sama-sama, 1, 2, 3.
fiha fakihatu wan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Sekarang ayat 21. Ustazah minta Rahma membaca terlebih dahulu. Yang lainnya Ustazah unmute ya, Ustazah mute ya. Biar Rahma. Oke. Dilanjutkan Rahma. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin wa fi sya' fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terima kasih. Sekarang dilanjutkan oleh Farel. Sebentar, suaranya saya aktifkan dulu. Farel. Oke, dilanjutkan. Nabi ayman rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la ta'tisulun Nabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Yursalu alaikum asywabun min narin wa nuhasun fa'atan tashiran Nabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Laidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan katiban Nabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Yawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan Nabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terima kasih Farel. Sekarang dilanjut sama Dea.
Dea, suaranya bisa diaktifkan dulu. Oke, bilang lagi nak. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannam bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Liman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bihima ainani tajriyan. Terima kasih Dea. Sekarang Wafi, lanjutkan nak Wafi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Taki'ina ala furushim inuha min istabraq wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum waladan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Oke, sekarang kita bersama-sama anak-anak ya, melanjutkan sampai ke ayat yang terakhir. Suaranya silakan diaktifkan dulu. Dea, Rahma, oke. Sama-sama. Ayat 61. 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani nadhakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nahlu wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yatmithunna insun
قبلهم ولا قبلهم ولا جان جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ustaz harap walaupun kita sedang berpuasa, tapi semangat belajar, terus juga semangat beribadah tidak pernah kendor sama sekali. Sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu di sekolah untuk ngaji bersama, menuntut ilmu bersama. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa di akhir pembelajaran. Allahumma azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan murojaah yang dilantunkan oleh adik-adik kita bersama dengan Ustazah Laha. Wah, Masya Allah, suaranya sangat indah sekali. Adik-adik sekalian, kita pasti punya banyak pertanyaan seputar puasa. Oleh karena itu, kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama dengan orang yang sudah kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Haji Hamis Syafaq, LC MPhilI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil auda. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Zainuddin yang kami cintai, mudah-mudahan sampai dengan hari ini puasa yang kalian jalani di bulan Ramadan ini masih dalam keadaan lancar, dan amaliyah lain di bulan Ramadan juga tetap kalian kerjakan dengan baik. Baik anak-anakku, di sesi-sesi sebelumnya pada kegiatan Pondok Ramadan virtual ini kalian telah mendapatkan beberapa macam materi. Ada materi tentang pengertian puasa yang disampaikan oleh Ustazah Ismi Urifah. Ada materi tentang syarat dan rukun puasa yang disampaikan oleh Ustadz Bahrul Ulum, dan juga ada materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang disampaikan oleh Ustazah Emma Muftimah. Tentu dalam prakteknya kalian menemukan banyak permasalahan, banyak hal yang ingin kalian tanyakan. Oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan bertanya jawab
tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dan hadir sebagai narasumber kita pada kali ini yaitu Dr. Haji Hamish Syafaq, LC MPhil I. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi baik ya dalam Ramadan ini, lancar, alhamdulillah. Kegiatan kuliah masih dilakukan? Biasa kuliah daring, online. Kita di rumah saja sambil menjaga kesehatan. Oke. Jadi beliau ini adalah merupakan kepala program studi S3 Dirosah Islamiyah atau studi Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik anak-anak, di sini Ustadz kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ya. Ada yang dari siswa, ada yang dari masyarakat umum, penonton channel YouTube SMP Zainuddin kita. Langsung saya akan membacakan pertanyaan pertama. Ini datangnya dari siswi kita yaitu Nisa kelas 8A. Pertanyaannya seperti ini. Saya baru suci dari haid, kemudian berpuasa. Di tengah-tengah berpuasa, tiba-tiba keluar darah lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya terus dan melanjutkan puasa saya atau harus membatalkannya? Ya, dalam mengkaji satu kasus hukum Islam itu harus memadukan antara dunia sains dengan dunia agama. Kadang kita ini prinsipnya hanya belajar atau membaca dari agama saja, tidak dipadukan kepada dunia sains, sehingga kita juga akan menjadi salah. Nah, darah itu statusnya darah apa? Karena darah wanita itu yang lebih tahu tentu mereka yang ahli di bidang sains, dunia medis. Kalau dia darah haid, maka dia harus menghentikan. Kalau dia bukan darah haid, maka dia melanjutkan. Seperti itu. Untuk kasus yang seperti ini, jadi dia kan merasa haidnya sudah suci. Iya. Kemudian dia memutuskan berpuasa. Iya, karena ternyata, tadi kan merasa sudah suci. Iya. Berarti kan dia melihat kebiasaannya, dia ini haidnya berapa lama. Kalau itu sesuai dengan kebiasaan, berarti kan darah ini menjadi pertanyaan. Ini darah haid ataukah bukan. Sehingga dalam kajian hukum Islam itu melihat darah juga harus dari sisi sains, dari sisi medis, tidak boleh menduga. Dia ke puskesmas menanyakan, ini darah saya darah apa. Kalau dia darah haid, maka dia harus menghentikan puasanya. Kalau dia bukan, maka dia melanjutkan puasa. Begitu. Jadi Ananda Nisa, jadi yang pertama adalah kamu harus memutuskan dulu kira-kira darah yang keluar setelah merasa suci tadi itu merupakan darah apa. Ya, kalau penyakit kan enggak. Ya, kalau istighatsah bukan berarti. Jadi kalau memang itu darah bukan darah haid, berarti dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Begitu. Jadi kuncinya ada di keputusan dunia medis. Itu darah apa, gitu ya. Dan itu mungkin lebih tepat kalau melalui tanya ke puskesmas. Iya, melalui di bidang medis. Saya kan bukan wanita, enggak pernah merasakan itu, enggak tahu ini darah apa gitu ya. Terima kasih. Jadi begitu ya Ustaz Ananda Nisa kelas 8A. Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, dari Ananda Wisnu kelas 9C. Pertanyaannya seperti ini. Di siang hari ketika puasa, bangun tidur saya mendapati bahwa saya mimpi basah. Apakah itu membatalkan puasa saya? Iya, sesuatu yang membatalkan itu kalau disengaja. Minum lupa itu tidak membatalkan. Kita mimpi basah itu bukan kita yang bikin. Karena mimpi itu datangnya dari Allah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita yang menciptakan, itu membatalkan. Dengan cara apapun, rekayasa apapun. Rekayasa apapun, karena kita menciptakan, dia membatalkan. Tapi karena ini dari Allah, itu rezeki. Seperti lupa tadi, sehingga tidak membatalkan puasa. Lanjut saja puasanya. Lanjut saja. Jadi begitu ya Wisnu ya. Jadi kalau itu terjadi, bukan berarti kamu boleh berpuasa. Jadi tetap kewajiban berpuasa itu harus diteruskan, dilanjutkan sampai selesai. Terima kasih untuk Ananda Wisnu 9C. Selanjutnya ini dari masyarakat umum Ustaz, pertanyaannya dari Bapak Budi Santoso, Porong, Sidoarjo. Beliau bertanya, sepertinya membuat ilustrasi ini. Ada orang yang pernah meninggalkan puasa Ramadan selama beberapa tahun. Tapi tidak ingat hitungannya yang ditinggalkan itu berapa. Kemudian setelah insaf, dia bertobat ingin memperbaiki diri. Bagaimana cara orang tersebut mengganti puasa yang ditinggal itu? Kan ada dalam hadis itu rufi al-qolam. Dosa orang itu diampuni.
untuk 3 orang. Orang gila sampai sembuh, anak-anak sampai balik, orang tidur sampai dia terbangun. Nah, orang lupa itu kan berarti kehilangan akalnya. Maka yang dilakukan mengganti yang seingatnya saja. Begitu. Karena dulu dia lakukan itu kan karena dia insaf juga. Maka saat dia ini khilaf bukan insaf. Nah, saat dia insafnya dia sudah sadar, dia bertaubat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dia menggantikan sesuai dengan yang diingat. Tentu hitungan yang dipilih yang maksimal. Kira-kira orang tahun tak telung tahun wis tahun misalkan begitu kan enggak boleh. Memilih yang maksimal, yang paling banyak. Paling aman itu ya dia kalau dia berpuasa segitu lama tidak mampu, kita membayangkan 1 tahun itu 30 hari. Kemudian kalau ingat 2 tahun 60 hari. Kalau ingat 3 tahun berapa? 90 hari. Itu kan lama itu ya. Karena dia tidak mampu maka dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Sambil gitu dia mencoba berpuasa semampunya. Kuat berapa, yang tidak kuat maka dia berfidyah. Dihitung sajalah full 1 bulan. 1 bulan begitu. Kalau dia lupa. Paling aman begitu. Jadi kita memilih yang lebih utama. Diusahakan puasa dulu. Kalau memang kondisi tidak mampu, maka dia membayar fidyah saja. Karena dia tidak mampu tadi. Secara fisik tidak mampu. Nah, tentu yang berikutnya dia tidak boleh mengulang. Tapi ini kan kasus di mana dia khilaf, ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, kemudian dia mengganti dengan fidyah, tapi berusaha puasa. Hitungannya tadi dianggap saja setiap tahun 1 bulan tidak berpuasa. Kalau dia ingat. Kemudian saya ingin melebarkan sedikit, Ustaz. Seandainya ada kasus seperti itu ya, ada orang, tapi kasusnya bukan karena khilaf, karena dia murtad. Murtad, kemudian sekian tahun dia sadar masuk Islam lagi. Kewajiban berpuasa itu bagi muslim. Kalau dia tidak muslim maka dia tidak wajib. Sama seperti orang murtad, maka dia tidak wajib berpuasa. Maka kalau ingin bebas berpuasa sebelum Ramadan murtad saja. Nanti habis lebaran masuk Islam lagi. Jadi jelas ya. Jadi karena kewajibannya itu untuk orang muslim, maka yang dihitung adalah puasa yang ketika dia sebagai muslim. Karena itu khilaf. Dia melakukan kesalahan tidak berpuasanya itu. Berbeda dengan status murtad tadi. Saat dia murtad berarti dia bukan mukallaf. Tidak terbebani satu kewajiban. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu Pak Budi Santoso yang dari Porong ini, atau mungkin ini pertanyaan titipan dari temannya atau bagaimana. Sepertinya mungkin ada banyak orang yang mungkin mengalami ini. Ya, saya kira banyak sekali kita temukan orang-orang yang di masa-masa tertentu merasa tidak kuat berpuasa sehingga dia meninggalkan dengan sengaja. Tapi suatu saat kemudian mendapatkan hidayah meskipun dia tidak mampu, dia tetap berusaha. Jadi memang ayat terkait dengan berpuasa ini tidak sama dengan terkait dengan jamak sholat qashar keadaan musafir. Kita musafir pun diusahakan untuk tetap berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik sehingga kita tetap berusaha. Kalau sudah tidak kuat, yaitu memang kita tidak kuat, maka kita kemudian memutuskan untuk berbuka. Dan tentu diganti dengan membayar fidyah tadi. Terima kasih. Baik anak-anak, pertanyaan selanjutnya. Yang keempat dari Ananda Bulan kelas 8A. Pertanyaan dari Bulan seperti ini. Apabila seorang perempuan suci dari haid sebelum subuh, namun baru bisa mandi besar setelah masuk waktu subuh, apakah wanita itu wajib berpuasa? Jadi ada jeda antara suci tapi belum mandi, kemudian terlewat waktu subuh. Begitu. Jadi ini sama kasus dengan orang yang hadas besar. Ini kan juga hadas besar. Orang hadas besar itu malam hari atau menjelang subuh, kemudian sampai adzan subuh dia belum mandi suci, mandi besar untuk bersuci. Maka puasanya tetap sah. Karena yang membatalkan puasa itu adalah tidak ada hubungannya dengan proses bersucinya tadi, proses yang kita lakukan. Pokoknya dia memutuskan hadasnya yang dihitung itu. Kapan dia hadas ini? Kalau hadasnya sebelum subuh, maka dia melanjutkan berpuasa meskipun belum bersuci meskipun belum subuh. Tapi kalau hadasnya ini setelah masuk subuh, maka puasanya batal dan tidak melanjutkan puasa. Meskipun dia
bersucinya kelewat subuh. Subuh sudah lewat dia bersuci. Puasanya tetap sah. Cuma dia berdosa karena terlambat sholat subuhnya tadi. Jadi karena malas ketiduran, Iya, barangkali wanita kalau anak kan ketiduran gitu, ya diampuni. Tapi kalau dengan sengaja kan maka dia berdosa. artinya puasanya tetap dia tetap wajib ya. Tetap meskipun tadi bersucinya sudah lewat waktu subuh. Barangkali kan anak ada pengalaman apa namanya dia sudah suci tapi ketiduran, bangun-bangun sudah siang. Jadi ada kemudian jeda baru belum mandi. bersuci, ya enggak apa-apa. Tetap wajib, Ustaz, tetap ya? wajib berpuasa, puasanya tetap sah, tidak batal. Tidak batal. Nggih, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Ustadz. Nggih. Dari Ananda Ais kelas 8A. Apakah suntik, Ya. donor darah, Ya. dan dimasuki cairan infus? Jadi ada Ya. 3 ini dia Ya. masukkan. Suntik, donor darah, dan Ya. dimasuki cairan infus, Ya. itu dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam lubang kita, 2 lubang. Lubang atas maupun lubang bawah. Kalau suntiknya itu masukkan sesuatu obat itu melalui 2 lubang itu, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau tidak lewat lubang, hanya suntik biasa seperti Dari vaksin, organ lain begitu ya? organ lain, maka dia tidak membatalkan puasa. Kecuali ada pendapat yang mengatakan kalau suntik ini adalah litaghdiyah, untuk mengganti asupan makanan. Nutrisi begitu ya? Nutrisi, maka dia membatalkan. Tapi kalau infus dalam rangka menjaga jiwa, kan infus itu ada yang dalam rangka untuk nutrisi tadi, ada yang obat, murni obat saja, maka itu harus dibedakan. Begitu. Nah, kalau dia sekedar obat saja, bukan untuk mengganti nutrisi, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau itu adalah untuk mengganti asupan makanan ya, asupan makanan, ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak, karena sama-sama tidak masuk melalui rongga tenggorokan tadi itu. Tapi kita lebih hati-hati mungkin memilih yang batalkan puasa kalau litaghdiyah tadi, untuk mengganti asupan makanan atau nutrisi. Yang ketiga tadi yang donor darah Ustaz. Nah, kalau donor darah juga tidak apa-apa, karena suntik saja kan, itu untuk obat toh. Darah itu untuk menggantikan menjaga jiwa, bukan untuk menggantikan nutrisi tadi itu. Jadi kita memilih tidak apa-apa. Jadi kita donor darah, diambil darah kita, atau orang yang dalam kondisi rumah sakit tapi dia bisa berpuasa, tidak apa-apa. Itu sebagai keringanan, termasuk vaksin COVID misalkan. Saat ini yang kita lakukan juga tidak membatalkan puasa, tentu dengan ukuran medis. Ini orang kondisi berpuasa, kalau divaksin ini kuat enggak nanti, puasanya batal apa enggak? Kalau puasanya batal, ditunda malam sajalah. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang setelah dia memang divaksin, sebaiknya malam. Terima kasih Ustaz Syafa. Tadi ada 6 sedikit pertanyaan dan penjelasan yang sangat gamblang dari Dr. Hamis Syafa tadi. Baik anak-anak, selama bulan Ramadan ini tentu harapan Ustadz-Ustadzah SMP Zainuddin kepada kalian adalah kalian jalani kegiatan Ramadan ini dengan baik, sholat tarawihnya, puasanya apalagi, kalian perbanyak tadarus Al-Quran, dan jangan lupa untuk tetap tinggal di rumah, jangan keluyuran selama bulan Ramadan, jaga kesehatan kalian. Terima kasih Ustaz Syafa, mudah-mudahan pertemuan kita pada sesi kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.